saat ini tidak menjadi atau tidak mendapatkan tugas sebagai stabilisator harga. Jadi oleh karena itu saya nggak mau berandai-andai. Ya. Yang kita lakukan sekarang adalah sebenarnya ada dua hal yang mungkin dilakukan, tapi tidak mungkin oleh PT Garam sendiri. Ya. Harus semua elemen masyarakat, semua stakeholder pemangku kepentingan. Yang pertama adalah melakukan penyesuaian harga. Ya, penyesuaian harga. Iya, supaya harga ini bisa mengakomodir harga pokok yang dikeluarkan oleh petani. Jadi kalau petani mengatakan bahwa sekarang saya mengeluarkan uang 800.000 perak untuk menghasilkan 1 ton garam, ya hasilnya dijualnya harus lebih tinggi dari itu dong, 900 misalnya begitu kan. Satu cara itu. Cara kedua, kita harus mau melihat keluar. Artinya kita tidak bisa mengurusi rumah ini hanya melihat apa yang ada dalam rumah. Kita harus lihat apa yang ada di luar rumah. Nah, di luar rumah kita tidak bisa menutup dengan adanya globalisasi, maka negeri kita menjadi terbuka. Dengan terbukanya negeri kita, maka produk-produk luar negeri juga tidak bisa dihambat begitu saja. Sementara garam-garam yang diimpor itu harganya jauh lebih murah. Salah satu sebabnya kenapa lebih murah, karena tidak adanya bea masuk atau bea yang dibebankan kepada barang-barang impor yang digunakan buat industri sebenarnya. Ditambah adanya ASEAN, Australia, and New Zealand Free Trade Zone. Nah, itu membuat barang-barang yang masuk dari New Zealand sama Australia ke Indonesia atau ke ASEAN, bukan hanya Indonesia ya. Itu maka direlaksasi ya. Nah, itu mengakibatkan apa? Maka harga pokok garam di Australia jadi pada saat masuk ke Indonesia lebih murah. Nah, jadi artinya apa? Pertama, menyesuaikan harga, kedua, kita harus secara cerdik, tidak kena lelah mencari cara agar harga pokok petani garam bisa turun. Nah, harus kita bedah lagi tuh, kenapa harga pokok tinggi dan seterusnya. Betul. Nah, itulah yang kita lakukan, Pak. Kan direksi yang baru sekarang ini juga langkah pertamanya kan pasti kita memetakan persoalan kan. Nah, sebagian besar persoalan sebenarnya sudah terpetakan. Ya, tinggal bagaimana kita tidak kehilangan momentum ya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya adalah seperti saya bilang di awal, PT Garam itu filosofinya tumbuh bersama rakyat. Nah, itu ada sebabnya juga. Jadi kalau kita mau membantu tetangga yang kelaparan, ya, sementara kita sendiri juga kesulitan untuk membeli makanan. Nah, salah satu yang kita identifikasi ya, misalnya begini. Selama ini kan PT Garam sudah melakukan penyerapan garam rakyat dan akan terus melakukan penyerapan garam rakyat. Sudah dilaksanakan. Itu program yang biasa-biasa dan memang sudah kewajiban PT Garam sejak dulu. Lalu persoalannya apa, Pak? Nah, persoalannya adalah tahun 2016, 2017, 16, 17, harga garam kan naik tinggi sekali. Di saat itu PT Garam membeli garam rakyat itu kurang lebih hampir 200.000 ton. 200.000 ton. Ya. Dengan nilai 150.000 ton, 150.000 ton dengan nilai hampir 200 miliar. Karena harga garam tersebut ketinggian, setelah garam turun. Jadi itu garam semua, Pak, nggak kita buang di sungai, enggak, ada di gudang. Tapi kita nggak bisa jual, harga perolehannya 1,2 juta per ton. Sekarang 460, 500. Begini, garam ini persoalannya kan satu, Bos. Hanya masalah stabilitas harga saja. Harga yang sangat-sangat tidak sesuai dengan biaya produksi. Nah, kalaupun itu Pak Dirut bisa membantu, tolong juga dilakukan penyerapan oleh PT Garam kepada para petani. Seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu dengan menggunakan PMN itu, penyertaan modal negara. Tapi sekarang itu apa ada apa tidak, kami tidak tahu. Nah, itu satu-satunya jalan. Kemudian yang kedua, Pak Dirut itu segera merealisasikan pabrik-pabrik garam, pengolahan garam di Madura yang sudah direncanakan itu. Jangan diisukan ke masyarakat, ingin mendirikan pabrik, ingin mendirikan itu, tapi tidak ada realisasi. Nah, kami tahu kenapa kok tidak itu segera direalisasi. Itu kan ada permainan itu, Bos. Biar PT Garam tidak melakukan penyerapan. Ya sudahlah, anggaplah kalau bahasa kasarnya kan masih ada mafia-mafia seperti itu. Ada yang menghambat kartel garam. Ada yang menghambat agar PT Garam tidak segera merealisasikan program pembangunan pabrik apa itu yang pada akhirnya nanti akan menyerap garam rakyat. Sederhana kok itu, sederhana sekali. Coba itu segera dilakukan, dilaksanakan, insya Allah PT Garam nanti bisa melakukan penyerapan. Itu penunjangnya. Harapan yang paling penting, yang terpenting lagi, Bos, kalau memang PT Garam itu mau menjual kepada pabrikan-pabrikan itu,
ya tolonglah harganya itu disesuaikan dengan yang dijual oleh masyarakat. Ya. Saya mendengar isu, bukan isu ya, apa itu bau-bau yang tidak sedap, bahwa ada beberapa pabrik besar ini membeli garam PT Garam sampai sekarang masih belum diangkut. Itu loh. Informasi di mana? Itu informasi seperti ini. Yang di Pengaringan Ya, ini. itu kan sudah menjadi rahasia umum, Bos. Ya, Cuma kita ini kan tidak punya hak untuk meneliti lebih jauh. Coba diaudit itu. ya, Dulu ya. beli garam itu berapa bayar? Yang diangkut sudah berapa ton? Coba diaudit begitu, insya Allah ketemu juga nanti. Ya, bukan harga murah, Bos. Anggaplah selisih harga dengan yang dijual kepada masyarakat itu. Ya, Selisih. Kalau harga murah kan jauh. Yang pasti itu tidak sama dengan kita menjual kepada pabrik secara umum itu.